Nama saya Burhan, saya founder dari Bali Baby Home. Saya bersama Safira, jadi baby pertama saya. Waktu itu saya pertama kali memperoleh baby ini, jadi mendapatkan baby ini karena program dari Bali Baby Home yang memang khusus untuk merawat baby yang dalam kondisi mengkhawatirkan, terancam, dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya ketika apa yang sudah saya rencanakan, sudah saya planning, sudah saya siapkan Bali Baby Home pada tahun 2019, akhirnya harus tertunda karena ada COVID. Kemudian pada tahun 2022, tepatnya di bulan Februari tanggal 22 yang bertepatan dengan hari ulang tahun saya, di situ saya mendapatkan informasi, saya kontak langsung dengan ibu dari Safira. Jadi kala itu Safira ya masih berusia 3 bulan. Safira lahir pada tanggal 19 November tahun 2021. Jadi sekitar 3 bulan waktu itu. Tanggal 22 Februari tahun 2022, saat itu ketika saya mendapatkan kontak ibunya dari sahabat saya yang memiliki misi yang sama, jadi di Semarang, Pak Rois, yang juga merupakan founder dari Yayasan Manarul Mabrur, karena di yayasan ini sudah tidak mungkin lagi bisa menerima dan membantu untuk merawat baby-baby yang kondisinya memang mengkhawatirkan. Akhirnya nomor itu dikasih ke saya oleh Pak Rois, kemudian ibu dari Safira juga dikasih nomor saya, kemudian kontak saya, dan jalannya waktu saya kontak pertama kali dengan ibu dari Safira. Kemudian saya langsung minta telepon dan saya tanya bagaimana ceritanya sampai meminta mencari solusi untuk menyelamatkan babynya. Jadi ceritanya bahwa ibu dari Safira ini seorang mahasiswi di kota pelajar di Yogyakarta, kemudian hamil dengan temannya yang satu kampus juga, kemudian karena masih mahasiswa jadi serba keterbatasan dan lain sebagainya, mencari solusi untuk kelahiran dari proses awalnya, jadi kelahiran juga dalam merawatnya. Waktu itu dari cerita dari mamanya, dari ibunya, Safira ini lahir sendiri di kos, jadi tidak di klinik atau di rumah sakit karena dalam tekanan dan lain sebagainya, keterbatasan uang dan lain sebagainya, akhirnya lahir sendiri di kos tanpa bantuan siapapun. Setelah itu karena setelah lahir tidak tahu apa yang harus dilakukan karena harus memotong tali pusar, akhirnya diantar oleh temannya untuk ke bidan. Jadi hanya untuk memotong tali pusar, kemudian setelah dipotong tali pusar dikasih vitamin K, dan setelah itu ya hingga usia 3 bulan Safira dirawat sendiri oleh ibunya dengan segala keterbatasan. Tapi memang saya lihat ibu dari Safira sangat fighting, tetap untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk Safira gitu. Setelah saya menceritakan tentang Bali Baby Home bahwa ini adalah yayasan yang bisa membantu baby-baby, terutama yang memang terlantar dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kemudian pertama kalinya memang tidak mudah ya. Jadi karena posisi atau lokasinya kami berada memang di Bali, yayasan kami, kemudian baby ini berada di Pulau Jawa. Jadi harus meyakinkan ibunya bahwa untuk yakin supaya bisa kami rawat di Bali, karena memang saya juga tidak memiliki segala fasilitas yang ada di Jawa karena memang saya siapkan di Bali. Jadi setelah saya telepon dan juga kirim pesan, terjadi setelah saya telepon dan minta informasi kepada ibunya, waktu itu saya hanya fokus saja, Mbak, saya besok akan ke Jogja karena saya sedang di Semarang dan saya ingin melihat langsung kondisi baby dan kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk babynya dan kelanjutannya begitu. Pada hari yang ditentukan akhirnya saya datang ke Jogja, saya akhirnya bertemu dengan Safira dan tentunya dengan mamanya. Pada saat itu saya memang sedang menyekolahkan 2 babysitter saya, mempersiapkan juga 2 babysitter saya kebetulan juga ada di Yogyakarta. Saya bawa ke sana sekalian, saya dan mamanya Safira menjelaskan lebih detail tentang apa yang terjadi. Waktu itu pertama kali saya
melihat babynya ya memang kurang begitu, bagi saya kurang begitu gemuk gitu. Jadi dalam artian bukan, juga nggak tahu saat itu memang atau kondisinya memang babynya memang agak kurus atau gimana. Dan sambil berjalan kita ngobrol, dan memang saya lihat Safira memang saat itu memang sehat ya. Ada sebuah kejadian, ada sebuah momen ya ketika saya melihat ketika Safira mau minum. Jadi meminum seperti ini. Jadi memang kalau pergi kan pasti dibawakan dengan botol susu dan juga membawa susu formula, karena memang ASI dari ibu dari Safira ini memang tidak banyak produksi gitu. Yaitu secara umum memang wajar, karena ketika kondisi tidak nyaman dan banyak pikiran dan banyak masalah yang harus diselesaikan, itu memang mempengaruhi sekali terhadap produksi ASI. Waktu ibu dari Safira memberikan susu, saya lihat sepertinya susu dalam botol itu seperti saya merasa kurang, ada sesuatu yang agak beda gitu, atau kurang pas. Saya melihat juga kenapa kok seperti itu. Biasanya setahu saya kalau susu ya seperti ini gitu, jadi ya putihnya ya seperti ini, tapi waktu itu saya lihat agak bening. Jadi saya tanya, Mbak, ini susunya jenisnya lain atau memang ada apa ini, atau takarannya kurang pas gitu. Kemudian Mama Safira menjawab, iya Pak, memang susunya saya kasih sedikit, sebenarnya takarannya nggak pas. Nah kenapa? Karena saya nggak punya uang Pak. Jadi susu itu saya kasih 1 sendok, tapi airnya penuh. Jadi warnanya ya tidak sekental atau seharusnya, susu yang seharusnya komposisinya antara air dan susu. Saya harus irit-irit. Yang penting bayi saya tidak dehidrasi. Terus saya tanya, apa nggak sakit Pak? Ya Alhamdulillah Pak, hingga saat ini tidak ada masalah. Ya bagi saya itu ya sulit menerima ya. Dari situ saya melihat bahwa ibu dari Safira memang dengan kondisi yang serba terbatas, dia berusaha untuk yang terbaik untuk babynya. Kemudian sambil saya berbicara di dalam mobil menuju tempat di mana 2 babysitter saya sedang bersekolah, saya juga menanyakan tentang proses dari awal Safira ini lahir. Ya dari cerita ibunya, memang Safira memang dengan segala keterbatasan lahir sendiri di kos. Kemudian saya juga melihat waktu saya mengantar balik ke kosnya dengan kondisi yang sangat-sangat minim, bahkan tidak memiliki untuk tempat mandi bayi. Terus saya tanya, kalau mandi di mana ini Safira? Dia bilang, saya mandikan di wajan Pak. Mandi di wajan? Maksudnya gimana ini? Ya ini ya apa, karena saya nggak punya uang untuk beli ember, dan yang penting ya saya bisa tetap memandikan Safira. Bahkan hanya sekedar baby oil aja tidak mampu untuk membeli gitu. Ya sambil kami bercanda ya, sekalian Pak, kalau di wajan sebagai pengganti baby oilnya kan bekas minyak untuk goreng masak Pak. Ketika saya bertanya, ketika saya meminta Safira untuk saya bawa ke Bali, yang pertama memang agak keberatan ya. Jadi mamanya agak keberatan karena mamanya minta untuk tidak jauh dari anaknya. Tapi jelas saya saat itu memang tidak mungkin, karena apa yang sudah saya siapkan berada di Bali. Kemudian akhirnya saya berusaha untuk meyakinkan dengan mengirimkan video, foto apa yang sudah disiapkan di Bali Baby Home yang ada di Bali. Waktu itu akhirnya saya tidak memutuskan untuk tidak mengambil. Jadi saya tetap bersikeras juga bahwa dengan kondisi seperti itu tidak mungkin saya akan diam dan menyerah. Ibu dari Safira ini pengen nggak jauh dari babynya. Akhirnya saya memberikan pilihan yang darurat bagi saya. Udah gini Mbak, sambil jalan Safira saya rawat dulu di sini. Maksudnya di Jogja atau di yang dekat Jogja. Karena saat itu memang yang ready ada di Jogja sama yang di Semarang, di tempat teman saya yang membantu saya dalam proses persiapan Bali Baby Home gitu. Akhirnya ibu dari Safira
bisa menerima. Tapi sebelumnya ibu dari Safira memberitahu saya bahwa, Pak, saya tanggal 28 akan mulai kerja. Terus Safira ditaruh di mana? Safira saya taruh di kos. Saya juga kurang paham, maksudnya ditaruh di kos gimana? Ya ketika saya kerja, ya saya taruh di kos. Yang memberikan susu siapa? Ya tidak ada, Pak. Tapi nanti siang ketika selesai pas jam istirahat, saya akan balik untuk memberikan susu. Saya langsung, tidak bisa. Tidak bisa. Mbak harus memberikan ke saya untuk saya rawat. Oke, walaupun itu darurat. Walaupun itu sementara, tidak apa-apa. Kenapa harus? Sewaktu itu saya bertanya, kalau tidak ada solusi, kenapa harus cepat-cepat untuk bekerja, Mbak? Ibunya Safira bilang ke saya, Pak, kalau saya nggak kerja, saya mati, ya anak saya mati, Pak. Jadi ya, saya bisa memahami penjelasan ini karena mamanya tetap bersikeras untuk bekerja, dan saya menawarkan, oke, biar Safira saya rawat dulu sementara, kita lihat nanti. Yang jelas saya tidak bisa terima kalau ditinggal di kos sendirian. Walaupun nanti jam istirahat Mbak pulang untuk memberikan susu untuk Safira. Akhirnya disepakati hari pertama ibu dari Safira bekerja, masuk jam 10 kala itu, jadi jam 9 saya sudah berada di lokasi menjemput Safira. Dan setelah itu ya langsung saya rawat, karena waktu itu saya mau ke tempat babysitter saya untuk merawatnya, tapi waktu itu isolasi, jadi tidak bisa dan tidak boleh ke sana karena ada yang terkena COVID, jadi harus diisolasi. Saya nggak punya pilihan, ya saya rawat sendiri, dan waktu itu saya bawa ke Semarang pada malamnya, ya jam 2 pagi. Saya ambil jam 9 pagi, jam 2 pagi saya bawa ke Semarang bersama tim saya, hingga akhirnya sampai pada pertama kali hampir sebulan di Semarang, dan setelah itu saya bawa ke Bali. Jadi waktu saya rawat Safira ini, seminggu kemudian babysitter saya sudah selesai, jadi langsung bisa merawat Safira di Semarang, hingga negosiasi dengan mamanya bisa sukses. Itu yang lumayan lama gitu. Jadi untuk meyakinkan, akhirnya ibu dari Safira ini saya ajak ke Bali. Jadi saya, 2 babysitter saya yang barusan selesai sertifikasi, saya dan Safira. Untuk Safira ya memang secara fisik memang bagus ya. Jadi Safira ini mendapat imunisasi itu ketika usianya 6 bulan baru mendapat imunisasi pertama kali. Jadi makanya waktu saya bawa ke puskesmas, karena memang waktu ke puskesmas ya ditanya pasti surat lahirnya mana, surat nikahnya mana, dan saya ya karena kemudahan di sini ya, jadi ya saya bilang kalau saya dari yayasan, ini anak asuh kami, Bu, anak asuh kami, jadi tidak ada mamanya, tidak ada apanya, tidak ada surat nikah, bahkan surat lahir, karena ini lahir sendiri di kos, gimana saya mau mencari surat lahir. Akhirnya dengan identitas dari mamanya, fotokopi, kemudian saya sebagai penanggung jawab, ya langsung bisa imunisasi dan berkelanjutan gitu di puskesmas ya. Ini ya, Safira itu memang saya lihat memang anaknya cerdas gitu ya. Jadi kalau dia cepat sekali mengimitasi atau meniru atau menangkap sesuatu hal yang setiap hari dia lihat atau dengarkan. Contohnya ini ketika Safira ini udah besar ya, jadi punya adik-adik banyak ya, makin banyak di yayasan karena makin banyak. Jadi usia Safira itu sekitar 10 bulan, dia itu sudah hafal susu dari tiap adik-adiknya dan tidak pernah salah. Jadi ketika adiknya itu menangis, jadi dia langsung saat itu juga dia mencari botol susu dari adiknya dan langsung dikasihkan, walaupun waktu memberikan ini tidak pas karena ya tidak dipegang terus, maunya adiknya itu suruh pegang sendiri seperti dia gitu. Jadi memang yang spesialnya memang dia seperti meniru apa yang dilakukan, apa yang dia lihat dan dia dengar. Jadi memang memiliki ingatan tajam, dan ya yang saya sukai sekali ya dia suka meniru sesuatu yang baik gitu ya, seperti itu.